Pemirsa, terima kasih kembali lagi di Selamat Pagi Indonesia edisi 1 April 2016. Seorang siswa SMP meninggal dunia akibat mengendarai motor dengan laju kencang di Cibinong, Bogor, Jawa Barat pada hari Rabu siang kemarin. Saat kejadian, korban tengah berbonceng dengan 3 orang temannya menabrak mobil yang dikendarai oleh perwira polisi wanita Polres Bogor, Jawa Barat. Duka menyelimuti rumah keluarga Rizky, remaja di bawah umur yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas di Jalan Tegar Beriman, Cibinong, Bogor, Rabu lalu. Saat kejadian, Rizky tengah membonceng 2 temannya. Salah satu teman Rizky sudah mengingatkan, namun naas motor yang melaju kencang sulit dikendalikan sehingga motor menabrak mobil Ajun Komisaris Yuni Purwanti saat mobil akan berputar arah. Saya lagi mau pulang arah pulang. Terus saya ada mobil Polwan, mobil Fortuner ngesen, mau putar balik. Terus kata saya bilang ini ke teman saya, oh situ mobil mau muter balik, biar ditabrak. Rizky terjatuh membentur pembatas jalan dan alami luka berat di bagian kepala hingga nyawanya tak bisa diselamatkan. Sementara 2 temannya terpental dan mengalami luka ringan. Kedua teman Rizky saat ini dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong, Bogor. Ada korban 1 orang meninggal pengemudinya. Usia berapa korban? Usia kurang lebih sekitar 13 tahun, kurang lebih. Berarti masih pelajar ya? Masih pelajar SMP. Langkah selanjutnya? Fenomena anak di bawah 17 tahun yang mengendarai kendaraan memang tengah marak. Polisi mengimbau agar orang tua tidak memberikan izin berkendara bagi anak-anak mereka yang belum mengantongi surat izin mengemudi. Dari Bogor, Jawa Barat, Nurholis TV. Miris dan juga prihatin, mungkin itu ada yang di benak Anda pemirsa terkait kecelakaan lalu lintas yang selalu melibatkan para anak-anak di bawah umur atau remaja. Untuk membahasnya lebih lanjut, sudah hadir di studio Selamat Indonesia ada Mbak Astrid Kwan, pengamat psikologi remaja. Terima kasih Mbak Astrid sudah hadir di sini. Dan juga ada Pak Komis Pol Krisnanda Dwi Laksana Kabid Gakum Pollantas Polri. Terima kasih Pak sudah hadir. Ini setiap harinya kami TV Berita mendapatkan berita mengenai kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur atau remaja. Ini sebetulnya sosialisasi mengenai katakanlah kepemilikan SIM di usia tertentu sudah dilupakan oleh masyarakat atau justru regulasinya yang harus diganti atau seperti apa sih Pak? Jadi begini ya, mungkin kita ini juga perlu melihat bahwa suatu kejadian ini kan tidak hanya karena kejadian ini saja, tapi kita akan berkaitan dengan kejadian-kejadian lainnya. Yang kita pikirkan adalah ke depan harus membangun suatu sistem. Jadi untuk merubah perilaku, pandang, bahkan meningkatkan kualitas kesadaran manusia, khususnya para pengguna jalan atau berlalu lintas. Nah, edukasi ini juga sangat mendasar dan harus dilakukan dengan baik. Yang kedua, infrastruktur juga harus dilakukan juga dengan baik dan memenuhi standar safety. Kemudian juga para orang tua, guru di sekolahan, apapun yang dilakukan ini juga adalah suatu penyadaran. Karena ketika kita berlalu lintas, ini bisa menjadi korban, bisa menjadi pelaku yang merusak, menghambat, bahkan mematikan. Nah, pada konteks seperti ini kadang-kadang kita justru melihat aturan bangga kalau melanggar, bukan bangga kalau tertib. Dan orang tua juga perlu secara bijaksana mengingatkan, melarang, bahkan kalau perlu juga dengan tegas dari sekolahan atau siapapun mengatakan tidak boleh. Karena ini bukan masalah yang lain ya, karena ini kita harus mengatakan adalah keselamatan yang pertama dan utama. Betul. Kita tahu bahwa dari data angka kecelakaan secara total setiap hari itu antara 70 sampai 80 orang meninggal dunia. Belum yang cacat, belum yang luka berat. Nah, konteks seperti inilah kita harus menjadi suatu perhatian kita bersama bagaimana meningkatkan kualitas keselamatan dan mengutamakan keselamatan ini dengan baik. Dan tadi Anda mengatakan ada sebuah sistem yang akan digunakan atau yang akan diberlakukan terkait penyadaran kembali mental masyarakat bahwa hey, inilah yang salah, inilah yang benar. Sejauh ini langkah konkret yang sudah dilakukan untuk membangun sistem tersebut untuk juga disosialisasikan terhadap masyarakat seperti apa Pak? Jadi dari kepolisian sistem yang dibangun adalah sistem edukasi, yaitu pendidikan keselamatan berlalu lintas. Kita ada sistem-sistem baik secara langsung maupun secara langsung itu apakah pergi ke sekolah-sekolah? Ya, ke sekolah ada polis gustu kampus, polis gustu sekolah, ke sekolah ada polisi sahabat anak, ada PKS, ada taman lalu lintas, dan melalui media-media dengan program-program yang lain kita juga melakukan suatu peringatan bahwa ada semacam sebagai traffic accident early warning begitu ya. Jadi kita ini juga berupaya mengingat, tapi kesadaran inilah yang paling penting. Tapi begitu kesadaran kita juga harus lihat bahwa peran dari pihak-pihak terkait misalnya dari sekolah misalnya, dari edukasi pendidikan, dari orang tua, dan kita juga
jangan hanya takut ditilang ya. Nah, sistem ke depan penegakan hukum ini adalah kita sudah akan meningkatkan kualitas menuju kepada untuk legalitas begitu atas kemampuan legitimasi kompeten. Dan tanggung jawab akan keselamatan baik dirinya dan orang lain. Pengguna jalan yang lain ya, tapi itu dia yang sudah dilakukan tentunya bagi teman-teman atau warga masyarakat yang juga sudah settled secara emosi. Tapi kita berbicara tentang remaja, kita ke Mbak Astrid, pengamat psikologi remaja yang namanya remaja. Tadi Pak Krisnanda mengatakan bahwa justru bangga melanggar peraturan, justru bangga melintasi mobil polisi dengan katakanlah tidak memakai helm atau atribut-atribut yang memang menjadi standar wajib keselamatan. Ini apa sebetulnya yang harus dilakukan? Apalagi tadi Pak Krisnanda juga mengatakan ya kayaknya orang tuanya yang perlu diedukasi, Mbak Astrid. Ya, jadi kalau misalnya lihat karakteristik remajanya sendiri, Mbak, kenapa sih senang gitu ya bawa kendaraan bermotor padahal belum umurnya? Karena memang yang pertama biasanya dibolehkan, oleh lingkungan dibolehkan, ketemu kadang-kadang ketemu figur otoritas itu juga tidak diberikan teguran yang cukup tegas gitu. Jadi kalau misalnya sekali lolos, walaupun 4 kali dilarang, ya ambilnya yang sekali lolosnya itu. Karena dia pikir bisa nih, kali ini bisa. Apalagi, oh saya selamat kok hari ini, kenapa besok saya nggak selamat. Lalu di belakang kendali itu juga ada power gitu. Bisa ngebut, jadi dia pegang power. Nah itu remaja menyenangi, apalagi adrenalinnya lagi tinggi. Padahal sebenarnya angka kematian tertinggi pada remaja itu biasanya ada pada tabrakan lalu lintas. Lalu biasanya remaja kenapa belum boleh diizinkan membawa kendaraan bermotor? Mereka punya 3 hal utama. Yang pertama, mengurangi kecepatan tuh mereka sulit karena untuk refleks antisipasinya masih sulit untuk mengontrolnya. Lalu nggak fokus, biasanya bercanda sama teman. Terus apalagi tadi kita melihat ya bertiga. Ini kan kayak jadi, apa ya? Seperti bermain gitu ya. Padahal sebenarnya ini serius, mengendarai itu serius. Lalu yang terakhir untuk mengalah. Jadi karena masih remaja kan masih pengen menang. Jadi untuk mengalah, untuk ngasih jalan ke orang lain itu. Jangan untuk remaja, beberapa dewasa dari kita saja sepertinya sangat sulit begitu ya untuk mengadaptasi. Nah ini kalau kita lihat juga tadi orang tua ini seperti permisif, lingkungan juga seperti permisif. Katakanlah mungkin secara tidak sadar di beberapa daerah, nak tolong pergi belikan sesuatu yang dibutuhkan orang tua, atau nak tolong pergi antar ibu pergi kemana. Sementara orang tuanya tidak sadar, hey anak saya ini belum mencukupi umur untuk bermotor, Pak Krisnandi. Ya, memang jadi tadi disampaikan oleh Mbak Astrid bahwa ketika mengendarai kendaraan bermotor kita harus mempunyai kompetensi, kita mempunyai tingkat emosional, kesadaran, tanggung jawab. Karena ini tidak hanya sebatas bisa saja ya, tapi kita menghadapi orang lain ketika yang berkendara. Kita juga ada empatinya, kita juga tidak boleh ketika melihat aturan atau melihat apapun, kadang-kadang kita juga lupa. Kalau anak-anak sambil mengatakan begini, tadi mereka masih senang bermain. Jalan raya bukan tempat main-main. Kalau kita melihat bahwa namanya lalu lintas ini urat nadi kehidupan. Urat nadi kehidupan artinya bahwa suatu masyarakat bisa hidup tumbuh dan berkembang kalau ada produktivitas. Produktivitas dihasilkan dari aktivitas, dan aktivitas semuanya boleh mengatakan melalui lalu lintas. Nah, ketika di lalu lintas untuk main-main dan ada korban, ini akan menghambat, bahkan bisa merusak, bahkan bisa mengganggu yang lainnya. Orang katakan, ya ini dalam segi ekonomi, segi yang lain. Tapi segi perasaan, segi kemana, sampai bulan Maret ini untuk korban yang anak-anak di bawah umur, yang saya hitung di bawah 15 tahun, sudah dekati hampir 1.000 orang. Sudah hampir mendekati 1.000, itu data dari lalu kita lintas. punya data namanya Integrated Road Safety Management System. Jadi kita lihat bahwa anak-anak dari usia kita hitung sampai 15 tahun sudah mendekati hampir 1.000 orang. Dengan data kecelakaan lalu lintas. Sampai bulan Maret ini. Regulasi yang juga konsekuensi hukumnya juga seperti apa mungkin yang harus diingatkan, tapi kita akan bahas Pak dan juga Mbak Astrid pas jeda para berikut ini. Tetaplah bersama kami di Selamat Siang.
Kembali lagi di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa. Bagi Anda yang baru bergabung, Anda sedang menyaksikan dialog atau perbincangan mengenai bagaimanakah mengembalikan kesadaran masyarakat, terutama untuk memberikan pendidikan anak di bawah umur masih belum boleh membawa atau mengendarai kendaraan bermotor. Kita akan langsung mengkonfirmasi mengenai standar. Diingatkan lagi mungkin kepada pemirsa, pembuatan SIM seperti apa, mekanismenya untuk pengambilan SIM yang sah ya, bayar bukan di prosedur. Pak Kris, silahkan. Jadi SIM ini yang pertama kita harus paham dulu. SIM merupakan suatu hak bagi warga negara yang diberikan oleh negara karena mereka mempunyai kompetensi, pengetahuan, keterampilan, kesadaran, tanggung jawab akan keselamatan bagi dirinya atau orang lain. Jadi SIM ini ujian. Kita harus uji apa namanya, pertama kesadaran. Sadar ketika saya mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya, saya bisa menjadi korban, saya bisa menjadi pelaku, saya bisa merusak, menghambat, bahkan mematikan produktivitas. Nah, pada konteks ini saya harus menyadari kesadaran ini adalah standar kesadaran safety. Yang kedua adalah kita harus mengikuti uji yang berkaitan dengan teori, yang isinya adalah pengetahuan tentang undang-undang, aturan, etika, teknik kendaraan bermotor dan seterusnya. Dan kita juga mensimulasikan bagaimana kendaraan ini ketika terjadi kecelakaan atau pelanggaran, mereka bisa tahu dan bisa merasakan tanpa berakibat fisik. Kemudian praktek. Ketika praktek ini semestinya kita juga lihat bahwa untuk bagaimana melakukan praktek untuk uji konsentrasi, uji reaksi, dan uji pengereman, bagaimana kita mengalahkan mix traffic dan seterusnya. Nah, pada konteks seperti inilah tentu kita perlu memikirkan ke depan bahwa SIM ini sebagai bagian dalam membangkitkan, meningkatkan kualitas keselamatan. Yang kedua adalah tadi katakan ketika anak-anak ini masih dibiarkan dan ada pemaaf atau sikap permisif dari lingkungan dan orang tua, maka kita selalu ya oke lah, nggak apa-apa, karena ini murah, juga, karena begitu. Ini ekonomis. Itu kalau nyawanya tidak dihitung. Kita sadar anak-anak adalah generasi muda, generasi penerus. Ketika mereka menjadi cacat, dia seumur hidup menjadi rugi. Ketika meninggal, bagaimana kesedihan orang tua, keluarganya, orang yang dicintainya. Kita harus memikirkan bahwa sumber daya manusia adalah aset utama bangsa ini. Jadi ini yang harus kita jaga. Itu kesadaran itu tuh yang harusnya juga apa ya, formulanya seperti apa supaya akhirnya anak-anak remaja yang katakanlah dalam fase rebel, yang katakanlah dalam fase yang senang sekali gitu untuk melanggar peraturan. Dan juga pendakwah dan juga sekolah, saya setuju tadi yang dibilang oleh Pak Kris, ini belum ada katanya sekolah yang akhirnya tegas untuk tidak permisif untuk memakai kendaraan bermotor bagi anak-anak yang dibawa. Juga sebenarnya ini dimulai dari hal-hal kecil aja kok Mbak. Jadi misalnya pakai helm pas naik motor itu. Ada banyak anak-anak kecil kita sering, oh kekerasan meningkat ya, gimana ya anak saya supaya nggak jadi korban kekerasan. Padahal tanpa sadar kita udah menempatkan anak kita di lingkungan yang nggak aman. Jadi anak sudah familiar dengan kekerasan. Jadi dia sudah kalau misalnya ada risiko yang tanpa sadar gitu, dia ada dalam risiko tinggi dengan kekerasan. Jadi dari kecil udah nggak pakai helm gitu kan. Terus abis itu juga pas besar ya dibolehkan, bahkan masih SD gitu udah boleh nyetir karena dipikirnya oh nggak apa-apa gitu. Padahal sebenarnya ini yang nggak aman. Jadi memang kesadaran bahwa ini sebenarnya nggak aman loh, itu perlu banyak orang mensosialisasikan dan tegas gitu. Ya, ini dia kami tampilkan kepada Anda pemirsa beberapa kasus kecelakaan pengendara di bawah umur. Atau perlukah sih Pak Kris untuk membuat sebuah lokasi supaya anak-anak tersebut akhirnya mengekspresikan dalam tanda kutip kemampuan otomotif mereka. Seperti yang pernah diwacanakan oleh Pak Basuki Cahayapurnama, kayaknya sudah deh balapan liar itu supaya tidak ada, dibuatlah balapan resmi dalam tanda kutip di sebuah kawasan yang memang tentunya dengan standar keselamatan, anak-anak di situ bisa ngebut-ngebutan, tapi tentunya dengan pengawasan dari aparat terkait, Pak Kris. Jadi begini, kita melihat bahwa di dalam negara-negara yang sudah maju ya, katakan lihat Singapura kepada Thailand, Jepang begitu, kita melihat di sana selalu ada safety driving center. Pada safety driving center ini adalah menjadi tempat atau wadah untuk belajar bagi para calon pengemudi, bagi pengemudi profesi, bagi pengemudi-pengemudi yang untuk menjadi penguji SIM, instruktur sekolah mengemudi, kemudian petugas-petugas polisi atau TNI atau siapa saja untuk pengawalan VIP, VVIP, dan juga untuk hobi. Nah, pada konteks seperti inilah kita bisa ada wadahnya. Kita punya komunitas, kita punya tempat untuk belajar, tempat mengekspresikan, ada suatu wadah yang bisa kita gunakan secara bersama untuk membangun kesana, memberikan ruang. Dan kita terus ada mengkaji, karena permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan masalah keselamatan ini tidak bisa hanya dengan berpikir sepotong-sepotong, tapi dari
edukasi dari infrastrukturnya, sistem pengujian SIM, sampai kepada penegakan hukum. Sinergitas berarti bukan hanya dari aparat, Ya. tapi juga dari lingkungan sekitar. Sekali lagi untuk mengubah paradigma permisif masyarakat bahwa anak-anak di bawah umur ini tidak boleh mengendarai kendaraan. Apa yang seharusnya dilakukan, Mbak Astrid? Yang seharusnya dilakukan tentu saja orang tua mulai dari awal, hal-hal kecil itu yang dipikirnya sepele dibolehkan saja, enggak, itu enggak boleh, itu harus konsisten. Sekalinya boleh, anak pikir boleh, Ya. jadi langsung coba. Kamu tuh Value-nya. value-nya tinggi. Apalagi di Indonesia kita punya SDM tuh terbanyak gitu. Tapi kita kayaknya menghargai nilai manusianya rendah gitu. Apalagi kayak misalnya seperti kayak ada teroris kemarin, kita nggak aware dengan keselamatan diri kita malah sibuk nonton. Jadi kita nggak aware sendiri dengan nilai nyawa kita. Jadi dari kecil kita harus diajarkan kamu nih berharga gitu. Jadi memang pakai safety standar. Ya. Kalau kerja juga selalu ada gitu. Jadi selalu Ikuti diingat aturan, bahwa ya. diisi ulang ya, hanya satu. Baik, terima kasih Mbak Astrid. Terima kasih juga Pak Kris. Semoga dengan pencerahan ini akan menyadarkan para orang tua untuk tidak permisif dan juga lingkungan tentunya untuk tidak permisif dengan pengendara motor di bawah umur. Dan demikianlah perbincangan ini. Selamat pagi, masih akan kembali pemirsa selepas jeda pariwara berikut. Untuk itu tetaplah bersama kami.